Penaklukan kota Makkah di bulan Ramadan saat berhala di Ka'bah dihancurkan. Kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Penaklukan kota Makkah dan penghancuran berhala di Ka'bah adalah salah satu peristiwa paling agung dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, sebuah kemenangan yang bukan hanya mengubah sejarah, tetapi juga menunjukkan keindahan akhlak, kesabaran, dan pemaafan yang luar biasa. Akar peristiwa, ketika perjanjian dikhianati. Beberapa tahun sebelumnya, kaum muslimin dan Quraisy hidup dalam perjanjian damai. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Sekutu kaum muslimin diserang, dan Quraisy membantu secara diam-diam. Pengkhianatan itu menjadi pelanggaran besar. Kaum muslimin yang selama ini bersabar akhirnya memiliki alasan yang sah untuk bertindak, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk menegakkan keadilan dan mengakhiri permusuhan. Persiapan besar yang dirahasiakan. Dari Madinah, Rasulullah menyiapkan pasukan secara sangat rahasia. Tujuannya jelas, mencegah perang besar dan melindungi kota suci dari pertumpahan darah. Sekitar 10.000 pasukan bergerak pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, kekuatan terbesar umat Islam saat itu. Sepanjang perjalanan, perintah beliau tegas, tidak merusak, tidak menyerang lebih dulu, dan mengutamakan perdamaian. Malam penuh ketegangan. Saat pasukan mendekati kota, ribuan api unggun dinyalakan. Cahaya yang menyala di kegelapan malam membuat penduduk Mekah gemetar, mereka tahu kekuatan besar telah datang. Tokoh Quraisy, Abu Sufyan, keluar untuk menyelidiki. Ketika melihat kedisiplinan dan kekuatan pasukan Islam, hatinya luluh, dan ia memeluk Islam. Untuk menjamin keselamatan, diumumkan bahwa siapa yang tetap di rumahnya aman, siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan aman, dan siapa yang berlindung di Masjidil Haram juga aman. Langkah ini memastikan bahwa kota dapat dimasuki tanpa perang besar. Kota ditaklukkan dengan kerendahan hati. Pasukan Muslim memasuki kota dari berbagai arah. Hampir tidak ada perlawanan. Rasulullah memasuki kota bukan dengan kebanggaan seorang penakluk, tetapi dengan kepala tertunduk penuh syukur kepada Allah. Kemenangan itu tenang, tanpa sorak kesombongan, hanya ketundukan dan rasa syukur. Pengampunan yang menggetarkan dunia. Penduduk kota berkumpul dengan rasa takut. Mereka mengingat semua kesalahan mereka, penghinaan, penyiksaan, dan pengusiran terhadap Nabi dan para sahabat. Mereka menunggu hukuman, namun yang datang justru pemaafan. Beliau berkata dengan penuh kasih, hari ini tidak ada celaan atas kalian. Pergilah, kalian semua bebas. Tidak ada balas dendam, tidak ada hukuman massal, hanya pengampunan. Banyak hati yang luluh, banyak mata yang menangis, dan banyak jiwa yang akhirnya beriman. Penyucian rumah suci. Setelah itu, Rasulullah menuju Ka'bah. Di sekelilingnya berdiri ratusan berhala yang telah disembah selama berabad-abad. Satu persatu berhala dihancurkan. Simbol kesyirikan runtuh, dan rumah suci kembali kepada tauhid, hanya menyembah Allah semata. Dampak besar bagi dunia. Peristiwa ini mengubah arah sejarah, kota suci kembali kepada ajaran tauhid, permusuhan panjang berakhir, suku-suku Arab berbondong masuk Islam, dan Islam menjadi kekuatan utama di Jazirah Arab. Ini bukan sekadar kemenangan militer. Ini titik balik peradaban. Makna terdalam kemenangan. Penaklukan ini bukan tentang kekuatan senjata, tetapi tentang kemenangan hati. Kemenangan kesabaran setelah penderitaan panjang. Kemenangan akhlak di atas kemarahan. Kemenangan pemaafan atas dendam. Karena itulah peristiwa ini dikenang bukan sebagai kisah perang, melainkan sebagai kisah rahmat dan kasih sayang yang mengubah dunia. Setelah berhala-berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, suasana kota Makkah berubah total. Yang dulu dipenuhi kesyirikan, kini dipenuhi ketenangan. Orang-orang berdiri menyaksikan peristiwa yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rumah suci yang selama berabad-abad dipenuhi berhala, kini bersih, suci, dan kembali menjadi tempat menyembah Allah semata. Azan pertama menggema di kota suci. Kemudian terjadi momen yang sangat menggetarkan. Atas perintah Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat mulia naik ke tempat tinggi di sekitar Ka'bah.
Dialah Bilal bin Rabah. Dulu ia seorang budak yang disiksa karena keimanannya. Hari itu ia berdiri di pusat kota Mekah, memanggil manusia kepada Allah. Suara azan menggema, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menembus langit Mekah. Orang-orang terdiam, banyak yang menangis, banyak yang merasakan sesuatu yang belum pernah mereka rasakan. Untuk pertama kalinya, kota suci dipanggil kepada tauhid secara terbuka dan penuh kemuliaan. Khutbah yang menghapus masa jahiliyah. Setelah itu, Nabi menyampaikan khutbah kepada seluruh penduduk. Beliau menegaskan bahwa zaman kesombongan suku, balas dendam, dan ketidakadilan telah berakhir. Tidak ada lagi kelebihan orang Arab atas non-Arab, tidak ada kelebihan keturunan tertentu atas yang lain, kecuali karena ketakwaan. Beliau juga menghapus tradisi lama yang menindas dan merugikan manusia. Hak-hak manusia ditegakkan, kehormatan jiwa dan harta dijaga. Hari itu bukan sekadar penaklukan kota, tetapi kelahiran masyarakat baru yang dibangun di atas keadilan dan iman. Bayat dan masuk Islamnya penduduk. Penduduk Mekah satu persatu datang untuk menyatakan kesetiaan. Mereka berjanji untuk beriman, taat, dan meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Orang-orang yang dulu memusuhi Islam, kini berdiri dengan kepala tertunduk memohon bimbingan. Banyak di antara mereka berkata, tidak ada agama yang lebih mulia dari ini. Hari demi hari, jumlah orang yang masuk Islam semakin banyak. Mekah berubah, bukan dengan paksaan, tetapi dengan sentuhan hati. Menata kota dan kehidupan baru. Rasulullah tidak hanya menaklukkan, tetapi juga menata kehidupan. Beliau menunjuk Attab bin Asid sebagai pemimpin Mekah, seorang pemuda yang dikenal jujur dan beriman. Hukum ditegakkan, ibadah ditata, masyarakat dibimbing. Kota yang dulu menjadi pusat penindasan terhadap Islam, kini menjadi pusat cahaya keimanan. Ujian baru setelah kemenangan. Namun perjuangan belum berakhir. Sebagian suku Arab merasa khawatir melihat kekuatan Islam yang semakin besar. Mereka mengumpulkan pasukan besar untuk menyerang kaum muslimin. Pertempuran besar pun terjadi di lembah Hunain. Awalnya pasukan muslim sempat terkejut oleh serangan mendadak. Namun akhirnya mereka bangkit, bersatu, dan meraih kemenangan. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting. Kemenangan bukan karena jumlah, tetapi karena pertolongan Allah dan keteguhan hati. Dampak yang mengubah sejarah dunia. Setelah penaklukan Mekah, seluruh jazirah Arab mulai berubah. Suku-suku yang sebelumnya ragu, kini datang berbondong-bondong memeluk Islam. Utusan dari berbagai wilayah berdatangan untuk menyatakan keimanan. Dalam waktu singkat, Islam menyebar luas, bukan dengan paksaan, tetapi karena melihat akhlak, keadilan, dan rahmat yang nyata. Penaklukan Mekah bukan hanya kemenangan militer. Ia adalah kemenangan moral, kemenangan akhlak, kemenangan kasih sayang. Kota yang dulu mengusir Nabi, kini menyambut beliau sebagai pemimpin. Orang yang dulu memusuhi, kini menjadi saudara. Sejarah mengingat peristiwa ini bukan karena peperangan, tetapi karena pemaafan yang menggetarkan dunia. Dan sejak hari itu, Ka'bah tetap berdiri sebagai simbol tauhid, mengundang manusia dari seluruh penjuru bumi untuk bersujud kepada Allah.